Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Milenial, idola keluarga idola. Itulah Bapak. Ih. Iris itu ya. Iris. Alhamdulillah kembali lagi hadir bersama saya Muhammad Yazid. Saya Reksi Firdaus. Reksi Firdaus. Si rapi. Nggak kan salahnya, nggak salah. Reksi Pawajum Rojan. Dan tak lupa sumber ataupun pemantik. Saya Pak Founder Bapak Milenial. Yang kemarin sudah dilantik. Bapak founder Milenial kita, Bapak Konrozi Firman Fajar. Ya, lanjut. Ya, baik. Kita ngobrol apa hari ini? Berapa? Ngobrol seputar Bapak. Seputar Bapak. Jadi rencananya kata tim editing ya, sama tim kreatif. Oh, salah. Tim kreatif. Kita ini mau bikin apa? Mau bikin playlist baru. Trik and tips menjadi bapak itu seperti apa? Gitu. Jadi tutorial jadi bapak itu dari awal sampai akhir gitu. Nah, akhirnya itu menjadi meninggal. Kan gitu ya. Sad ending. Meninggal tapi menjadi pahlawan keluarga. Gitu ya. Ada nama. Lanjut. Nah. Oke, kalau misalkan ini menjadi tips dan trik ya untuk jadi bapak, saya kira hal ini perlu kita bongkar dari awal. Iya, betul. Dari awal ya. Dari mulai perekrutan. Perekrutan peserta. Saya ingat dulu. Pilih istri. Pertama. Apa aja? Pertama itu harus di list dulu. Kan list itu apa ya dulu teh? Pokoknya disiapkan list yang semakin banyak. Yang kedua interview, yang ketiga eliminasi. Alah. Harus selektif. Selektif nanti. Mau dibahas itu aja kayak gitu. Nah, ente itu berdua itu punya hak untuk memilih. Ya. Kalau istri punya hak. Punya hak dipilih. Dipilih oleh orang yang memilih yang terbaik. Kalau misalkan calonnya ada dua, yang datang. Yang datang gimana? Calonnya dua. Calonnya dua laki-laki. Misalkan datang ke rumah. Calonnya laki-laki, datangnya dua laki-laki gitu. calonnya kan ini istri nih. Istri yang datang calon yang suaminya dua orang. Itu kan banyak konteks. Kalau dia yang datang itu hitbah duluan, berarti menghargai yang hitbah. Tapi yang kalau yang datang dua itu tidak ada konteks hitbah, maka itu perempuan punya hak untuk memilih. Gitu. Atau dipilihkan oleh ayahnya kan gitu. Gak sama ibunya? Gak sama ibunya enggak. Oleh ayahnya. Oleh ayahnya. Khusus itu. Pengambil keputusan kan bapak teh hakim tertinggi. Berarti itu ya. Tadi kan dari selektif. Terus mengambil keputusan. Baik. Tapi punya hak secara penuh. Apa teh? Anak. Ya anak-anak yang cewek. Punya hak untuk merekomendasi kepada ayahnya. Surat rekom. Jadi tetap yang memutuskan itu bapak. Di rumah tangga itu tidak ada yang salah, tidak ada yang tidak baik kecuali bapaknya tidak baik. Jadi bapak ini pengen kendalinya gitu aja dan hak sepenuhnya hak suara. Maka di pernikahan itu nanti terjadi itu adalah akad antara dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki, satu anak dengan bapaknya, bukan dengan anaknya. Maka anak itu kan sebetulnya anak perempuan dipilihkan oleh bapaknya sebetulnya. Diugamkan yang sorangan. Oh seharusnya gitu. Baiknya lu dipilihkan oleh bapaknya. Tapi kan untuk zaman sekarang ini bukan zaman Siti Nurbaya. Itu justru yang harus misalkan dijodoh-jodohkan. Itu. Jadi pergeseran nilai. Islam dulu itu yang ketika anaknya menuju usia pernikahan, bapak anu cinceng teh gitu. Bapak anu milarian jodoh jang anaknya. Khusus anak perempuan. Terus milarian ku bapak apa milarian ku gitu. Jadi porsi bapak teh dihargai, dihormati luar biasa dulu. Ayeuna makan jodoh wae bapak mah nyaho naon. Cicing lah kumaha urang. Jodoh wasiat bapak. Gitu kan filmnya ditempatkan pada waktunya.
Nampi jantan depannya. Nah, nanti jadi we budak masih gak Aisyah kan yang nyari jodohnya itu kan Abu Bakar As-Siddiq gitu Kak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Masjidan Itu untuk perempuan. perempuan. Kalau laki-laki Nah, orang laki-laki punya hak untuk memilih tadi atau mencari. Nah, maka gini, dalam konteks jodoh itu kan tidak datang dengan sendirinya ya. Tawakal di imam misalnya, di Bigstone misalnya, atau di apa Bigstone? Itu gede atau Waterstone apa Waterstone? Apa Waterstone? Cibatu tuh, kan Cibatu apa? Oh, Waterstone. Oh iya. kayak teman saya. Ada alamat air bambu ikan. Gimana coba? Gak tahu. Ciawi tali. Oh, benar. Air bambu ikan. Waterstone. Waterstone namanya, Cibatu ya. Atau Water Hot. Ya. Cipanas gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau laki-laki konteksnya itu adalah punya hak untuk memilih, mencari berikhtiar. Jadi, kumaha apa cara berikhtiarnya? Gimana cara ikhtiarnya? Satu, jika di sebuah circle, jika di sebuah lingkungan tidak berbicara karir, tidak berbicara masa depan, tidak berbicara masalah jodoh, tidak bicara masalah kehidupan rumah tangga, tinggalkan. Di usia-usia pernikahan, di usia-usia 20 ke atas, circle lingkungan gaul kita itu sudah membicarakan ke sana. Di 20 tahun. Di 20 tahun ke atas nuduh obrolkeun teh geus eta gitu. Lamun nuduh obrolkeun lain eta geus kudu tinggalkeun. Nah, maka satu menjaga circle itu. Yang kedua, nambahan pengawamu. Jadi, nambahan jai gaul. Misal aya kegiatan pengajian milu hadir. Sholat subuh di masjid di Alihwan milu hadir misal. Atau di kejadian-kejadian milu hadir, siapa tahu jodoh kita datang di situ. Kita perlu dijemput jodoh teh gitu. Ya. Nama relasi bentuknya. Nama relasi. Pertama circle dulu yang harus kalau laki-laki mah dua baru nama relasi. Cari relasi yang sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. 3, difasilitasi. Oleh siapa itu fasilitasi? Bisa oleh senior, oleh orang tua, oleh tetangga. Difasilitasi bisa oleh orang-orang yang menurut dia saya percaya ke eta. Diamprokeun gitu. Cek odekeun gitu. Siap itu merenya. Jodoh cek ode. Nah, jodoh cek ode kan ada itu. Ya. Apa kira minat? Acara pemakaian. Ajidan bisa jadi gitu nanti. Pokoknya maka apa reaksi pamilarian ke jodoh ke abdi anu pantes ke abdi. Sabnaon reaksi lebih tahu kondisi abdi bisa. Cari gitu kan. Kok orang percaya Kak bidan itu. Tapi ada juga teknik. Nah, gitu ya. Itu kira-kira untuk laki-laki lah. Itu secara garis besar mungkin Pak ya. Betul. Pranikah. Sebelum nikah harus punya dulu poin-poin yang tadi disampaikan. Laki-laki atau perempuan. Perempuan. PR berarti. Tapi pranikah teh bukan pembahasan untuk apa? Masih banyak ya. Masih panjang gitu. Masih panjang. Ini mah dalam proses milih lah gitu. Rekrutan tadi. Rekrutmen. Ondiki. Seleksi administrasi. Seleksi eliminasi. Gitu. Administrasinya kudu komplit lah. Administrasinya kudu komplit 1. Cara agama memenuhi syarat tuh. Syarat itu memenuhi syarat tuh. Syarat tuh. Itu bawah. Memenuhi persyaratan lah. Mau jadi kurang lengkap syarat-syaratnya. Dibalikin deh. Gitu. Benar. Artinya pranikah ini secara perekrutan laki-laki punya hak memilih dan perempuan itu bisa dijadikan ayahnya itu sebagai untuk memilih siapapun. Recommended. Nah, kira-kira kalau misalkan sudah klop nih, sudah ada menemukan, karena apa ya, mencari jodoh itu tidak segampang. Ya, kebanyakan orang tidak segampang mungkin lah. Kebanyakan orang yang bercerai itu biasanya karena sudah tidak cocok. Itu kan alasan utama ya. Nah, tidak cocok, terus kemudian karena tidak ya kaduhung lah sedang teh. Tahu ka dia nakeun. Nah, perlu nggak yang namanya
Bobogohan adalah atau nol atau saling perlu nggak misalkan setelah perekrutan itu nanti itu setelah perekrutan seleksi administrasinya itu satu tadi agama kumaha Allah ngijinan tuh secara persyaratan agama lah karena kita konten-konten agama kan ya religius. Dua, saya tidak akan bicara itu karena itu sering dibicarakan. Saya ingin bicara tentang dalam konteks ikhtiar secara manusiawi ya. Ketika misal tadi kata Ekinan bobogohan apakah perlu mengenal atau itu punten-punten di banyak cara kita mengetahui pasangan kita, calon pasangan kita. Satu tetangga nanya balik jam sebaraha, datangnya jam sebaraha. Nggak harus langsung. Lamun hese mah gitu. Kedua ka adina lanceukna gitu nya. Nu katilu ka bapakna nanya, maka dulu itu yang terjadi itu saking kentalna persahabatan, sahabat itu besanan. Apa besanan? Saya jeung Jidan di hiji waktu saking ku saya percaya ka Jidan, Jid wayahna kawin jeung budak urang. Saking ku deket mah gitu. Ayeuna makan mau mungkin beki deket beki bau kan jelema teh nya. Dirujit gitu. Beki apal we kalakuanna. Gitu. Jadi hari ini kita berhadapan dengan perilaku pribadi seperti bawang, beki di kulit, beki di pesai, beki perih gitu. Semakin tahu aslinya semakin nah kieu gitu. Beda jeung pribadi siga kalapa begitu dipesek. Wih, jangan nanti ternyata sayan gitu. Dagingan luar biasa. Itu kan yang hilang di kehidupan kita hari ini. Itulah untuk zaman sekarang. Nah, tadi sudah melewati. Mungkin ada lagi kalau misalnya selain daripada agama. Nah, tadi kan seleksi hanya kata tetangga. Nu paling babari cara lihatnya adalah bagaimana calon Jidan itu berinteraksi dengan anak. Lamun ningali anak kecil, pesep ngasuh, pesep ngomehan, sebagainya, bager udah. Bager kata calon. Kalau dia lihat anak kecil lehoan, kan berarti lehoannya. Halo, saya Apollo, misalnya. Itu bukan jodoh yang baik bagi Anda. Tapi lamun ningali budak, gemes, atau hayang ngasuh, hayang ngais we mau anak. Itu calon ibu itu baik, asli. Karena cara dia berinteraksi dengan anak kecil itu lebih natural, lebih alami, ungkapan hati eta mah gitu. Gitu kira-kira. Khusus untuk cari perempuan. Cari laki-laki pun sama, cari tahu cara dia memperlakukan anak kecil. Sahabat Rasulullah dulu ketika dia sesibuk apapun sebagai panglima perang, dia sempet balik perang itu, balik kerja itu sebelum dia ketemu dengan anggota keluarga, wudu heula, datang ka imah siap ulin jeung budak. Berseka. Geus siap pemudaan. Selain bumonyet deui. Ayeuna kita kan balik ka imah teh. Alungkeun kantong, buka baju, balangkeun, ngagoleng. Datang budak kene ka mah heula emang gitu ya. Ini kan budak teh asik gitu pada gitu. Gitulah kira-kira. Nah, balik ke konteks mungkin Peki, kan yang tadi dibicarakan bahwa obrolan ataupun pada konten sekarang lebih difokuskan kepada sosok ayah gitu. Betul. Sosok yang memang sudah menikah gitu. Mungkin tadi sudah disampaikan terkait secara garis besar laki-laki ataupun perempuan yang bisa dikatakan memilih untuk bisa mempunyai pasangan. Nah, dalam konteks sekarang mungkin Pak yang di garis besar ataupun yang ingin dibahas adalah ketika laki-laki ataupun ketika ayah yang punya kesadaran bahwa dia itu sudah menikah. Iya benar. Nah, itu kan jarang gitu Pak. Maksudnya jarang melek terhadap poin yang tadi. Gitu. Kadang kan kalau misalkan baru nikah itu kan masa transisi. Masa transisi. Transisi jeung mertua masih ada situasi ataupun masih ada momen-momen yang masih muda terbawa bujang bujangan ataupun hal-hal yang memang sebelum nikah masih dibawa ke dalam ranah keluarga. Nah, supaya kita sadar yang baru nikah bahwa ya kita tuh udah punya pasangan, udah punya istri. Biasa pertanyaan. Padahal dia malu sekali.
Allah berfirman dalam muka surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki sebelum menikah namanya syabab. Bujang namanya syabab. Jadi lain umat kami eta mah syabab naon? Can di aku umat kaula, syabab. Di aku umat kaula, teh geus kawin. Paman laisa minni paman ragibaan sunnati fa laisa minni. Lamun can kawin lain ka asup umat urang, cenah kan kitu nya. Kawin. Jadi kan setengahna agama tujidan mah gitu ya. Alhamdulillah kawin ya Allah. Maka kesadaran itu muncul dari sabab menjadi rijal. Rijal itu adalah seorang yang sudah memiliki pasangan. Rijalu ya. Maka satu kesadaran akan rijal teh kaki. Rijal teh secara definisi arti adalah kaki. Fungsina kaki tempat peragi naon? Fungsina kaki jeung naon? Jalan. Menopang kota badan. Maka punten kesadaran yang pertama menjadi seorang suami adalah kesadaran bahwa dirinya sedang mengambil amanah hidup, hajat hidup orang banyak. Satu, hajat hidup seorang istri. Bahwa seorang istri itu, istri Reksi itu, ketika dia bersedia menikah dengan ente, dia ridho, rela meninggalkan kehidupan keluarganya dulu. Bahwa Reksi ketika menikah dengan istri, itu siap menjadi suami, menjadi pengganti dari ayahnya, menjadi pengganti dari ibunya, menjadi pengganti dari saudaranya yang dia tinggalkan demi menikahi Reksi. Kesadaran itu, hajat hidup orang banyak, amanah teh di orang yang geus nikah. Gitu, selaku suami. Sab dia rela meninggalkan kehidupan keluarganya demi menikahi kita. Orang mulanya dari kawin jeung sorangan we kan gitu ya. Padahal posisi kita itu sebagai pengganti siapapun yang dia tinggalkan, yang perempuan tinggalkan. Gitu. Yang kedua, posisinya rijal itu sebagai kaki itu ya, posisinya usik kegerak. Namun kaki mau bisa usik kan? Maka menjadi suami kesadaran berpindah, hijrah, pola pikir hijrah. Naon hijrah teh? Hijrah dari bujang ke nikah. Pola pikir nu tadina ulin penting batasi. Pola pikir nu tadina segala sesuatu untuk teman, ayeuna segala sesuatu untuk istri, porsinya dikurangi. Segala sesuatu waktunya 50% dihabiskan untuk nongkrong dan sebagainya. Terus nikah yang istri deui. Kan kesadaran itu. Kesadaran harta nu tadina beak sorangan disimpan di istri. Maka punten-punten mohon maaf, bagi suami yang dia menyimpan uang itu di loketnya sendiri tanpa disimpan oleh istri, macet rezekina. Beda. Ada ya, pembejaan uang. Oh, jadi itu datang. Tapi dan saya kosong ini. Bakat. Jadi simpan ke istri. Biar dia yang mengelola. Kasih keleluasaan. Saya non keberkahan itu hadir dari itu. Bisa jadi ketika suami rezeki macet, ayat rekonsiliasi yang harus dibangun dengan istri dan anaknya. Dan seharusnya gini, seorang itu ketika dia sudah menikah, Allah menjamin dia jauh dari kefakiran. Tapi nah kalian fakir, perlu rekonsiliasi dengan Allah, perlu rekonsiliasi dengan istri dan anggota keluarga. Bisa jadi tertuntas dengan keluarga. Ya, penting kita teh rezeki kita Allah teh untuk keperluan anak misalkan, karena dititipkan ke orang tua, tapi tidak mikir ke orang tua nah. Keamanah kan? Benar. Kedua, nah kan bisa jadi gede tenaga nu ngadoakeun teh. Dan nambahan nikah teh nambahan pembilang. Rigi saya hiji ketika sebelum menikah, ketika saya punya istri nambahan. Jadi dua. Ketika saya punya anak nambahan jadi tilu. Ketika punya anak lagi namanya jadi 4, nambahan jadi 5 dan sebagainya. Ini lobana. Nama tunjangan. Tunjangan. Punten-punten. Inilah yang membedakan antara Islam dan Muslim. Sehingga di Jerman itu penduduk Jerman 5-10 tahun yang akan datang bakal loba nu mirip Mesjid Ojil. Bakal nu loba mirip Gundogan. Bakal nu loba mirip lamun di Prancis bakal juga Pogba. Terus ada Kante. Terus juga Benzema. Karena orang Islam anu aya di Prancis kalau bana anu ngalahirkeun adalah orang-orang Maroko, orang-orang Islam.
Dan non muslimah menganggap bahwa menambah anak itu mah beban. Maka punten-punten ya lamun nikah, ajidan terutama ya yang belum nikah ya. Sing yakin bahwa ketika kita menikah, Allah itu menjanjikan kita jauh dari kefakiran. Buktinya naon sederhana. Tanya ke bujang bukan coet tuh. Teu boga geus beunghar bujang mau boga coet. Aya coet. Itu kan coetnya potokan teh. Naon atuh? Aya mutuna. Mutu hukum. Mutu teu asa umur teh. Coet bener. Gitu kan. Ya. Itulah kira-kira. Dari sisi lain hal yang menarik itu untuk persiapannya karena saya juga menyadari hal seperti ini sekawinnya tapi rasaan tehnya Bujang we. masih ada bujang we. Masa transisi tadi kata dia. Padahal anak sudah ada. Terus kemudian ya ada beberapa kegiatan yang memang bisa menguras biasana kesorangan dulu. Untuk sendiri hidup itu sekarang harus ada ngurus anak, kemudian betul. Bahkan pernah ada berbicara terkait nafkah nih, nafkah untuk seorang suami teh seperti apa? Misalkan kita ngasih beras misalkan ngasih beras teh, itu beras belum tentu gitu harus sampai jadi nasinya gitu. Nah itu kan yang harus dipersiapkan gitu, untuk masa transisi karena ketika masa transisi ini dikatakan gagal, artinya kan masih kan asik dengan dunianya sendiri. Itu yang perlu kita bongkar untuk untuk menjadi bapak milenial. Betul. Itu nih kan jadi PR playlist di ini teh kita akan bahas apa sih step by step menjadi bapak anu sebenarnya teh gitu. Termasuk tadi memilih heula, anu kadua kesadaran jadi bapak transisi ti bujang ka nikah kan jadi suami teh. Geuning kieu. Banyak sesuatu yang berubah. Ya benar. Drastis gitu. Gak enaknya saja. Gak enaknya saja. Maka mohon maaf apalagi nanti komunikasi jeung istri kan lamun teu make ilmu mah teh hese udah. Maka aya salah satu imam mengatakan ketika malam pertama saya itu dengan istri berbicara. Makanan apa yang Anda sukai? Cek si imam eta teh nya. Yang kedua, makanan apa yang Anda tidak sukai? 3, teman mana yang harus saya dekati? 4, teman Anda yang mana yang kalau ke rumah cukup diterima seala kadarnya? Teman Anda yang mana kalau datang ke imah diberi fasilitas ke monok? Teman Anda nu mana anu spesial di mata Anda? Terus kemudian kalau Anda marah, urang kudu kumaha? Lamun ente sedih, urang kudu kumaha? Itu selesai di malam pertama. Jadi pengenalan itu MOU berarti itu mah MOU di malam pertama. Karena bukbrak langsung. Nah, mukbang. Mukbang sebenarnya bukan mukbang. Jadi bangkeng ya itu justru dapat mukbang. Mukbang. Jadi cangkeng justru. Gitu. Berarti harus MOU dulu ya itu. Meskipun ada pendekatan secara emosional misalkan ya sudah melewati beberapa proses perekrutan, tapi harus ada tetap yang namanya pengertian itu. Satu sama lain. Mata Allah mengatakan bahwa pahala nikah itu seumur hidup. Nuna mana nikah itu adalah belajar seumur hidup. Jadi belum tentu tuntas ya sampai belum tentu sampai usia kita. Maka belajar terus belajar sampai kita itu menjadi tua, tapi anak kita tidak pernah lepas dari anak. Budak ngomong ngolotan orang, maka terus jadi budak orang. Usia yang dia hadapi terus beda-beda. Maka ilmu pun kudu di-grade. Ngadidik budak SD siga kumaha, budak TK siga kumaha, budak ke SMP kumaha, SMA kumaha. Lamun benar-benar hayang ngadidik budak terus tahu ilmunya. Jangan sampai mohon maaf ketika anak itu jadi, anak itu hebat, tapi jasa nu gedena lain jasa indung bapana. Seorang lain, di sekolah desa. Saban poe diajar. terus jarum pagi ngaput-put gitu. Petrino gak ada list Disung kedua-dua halu. Nah, selain daripada tadi harus menguasai beberapa ilmu terkait untuk anak SD untuk anak, apalagi lingkungan yang zaman sekarang yang berbeda-beda SMP zaman sekarang ini zaman bapak maki. Nah itu kan
membicarakan zaman dulu dengan zaman sekarang kan otomatis perlakuannya beda. Tidak bijaksana, betul, tidak bijaksana. Sebab ya zaman dulu orang itu yang paling khawatir itu ketika anak-anak dari maghrib sampai jam 9 nonton TV. Tapi hari ini orang tidak sadar bahwa penjahat masuk ke kamar anak kita, bahwa penjahat masuk ke tengah rumah kita tanpa dia sadari. Lewat apa? HP. Dia merenggut masa depan anak kecil kita. Dia merenggut kehidupan di masa yang akan datang dari anak kita tanpa orang tuanya sadari. Mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi pola tindak. Bahkan mohon maaf, rata-rata anak itu lebih anteng ngejeng HP tibatan jeung orang tua. Itu kan di fatal. Itu. Fatalnya banyak. Fatalnya satu, anak gak mau interaksi dengan yang lain. Kedua, anak udah marah, emosi. Karena HP kan pas respon. Bapaknya lemot. Bapaknya lemot. Diajakan macam nyentak macam ini, Bang, gitu. Dan lain sebagainya. Maka inilah perlu dibangun. Ini Pak. Nyelaknya. Jadi sebenarnya harus ada beberapa ya nanti sponsor. Itu di mana wet? Pikiran. Tadi kan Pak berbicara bahwa kita sudah sadar bahwa ya kita sosok ayah gitu, kita sosok keluarga gitu. Keluarga. Jadi suami. Ya, sosok suami sadar terkait posisi kita sudah menikah, sudah berkeluarga. Kesurupan sadar. Setelah sadar mungkin bahkan peran-peran dari sosok ayah itu kan banyak gitu Pak, dimulai dari mendidik istri mungkin lebih dahulu, nantinya kalau misalkan punya anak mendidik anak. Nah mungkin dari berbanyak peran-peran yang dilakukan ataupun ya peran dari ayah, mana yang harus diprioritaskan gitu Pak? Mendidik itu ya. Satu, ketika nikah itu, mohon maaf, tadi hijrah, mendidik diri sendiri lah. Bahwa semua doa-doa di Al-Quran tentang keluarga diawali dari diri sendiri. Kalau istri kudu taat, harus sorangan, layak ditaati misalnya. Menuntut disiplin kepada orang lain. Tapi kan sorangan toleran, kan gitu ya. Jadi diri sendiri lah, pupuk ilmu, pernikahan tidak ada perkuliahannya, tidak ada persekolahannya, maka Neangan ilmunya, neangan ilmu, dengan ilmu itu segala sesuatu menjadi ringan gitu. Mau toksikan jelema teh gitu. Budak urang kieu ilmu titit misalnya. Itu kan lamun apa ilmuna mah nyantai we gitu. Karena ada masa-masa fase perkembangan, kecerdasan teh sekian jenis kecerdasan. Mungkin orang anu lungguh, tapi di sisi lain dia punya kecerdasan lebih yang tidak dia diketahui oleh bapaknya. IQ-nya dari rata-rata. Standar ayah kan nu penting mah budak teh nu tampil nu pintar teh. Kan ilmuwan mah tampil di depan panggung atuh. Ilmuwan mah dia memikir di belakang layar. Benar. Gitu. Ilmuwan tampil kan tidak ada. Kan itu jarang dibangun kita. Maka mohon maaf Ajidan, mendidik diri sendiri tadi. Yang kedua baru ke istri. Sebelah. Saya mohon maaf mukodimah selain dari memilih istri yang baik untuk keluarga yang sakinah itu adalah mukodimah yang kedua adalah komunikasi yang harmonis. Kamu komunikasi jalan harmonis, cair, rekonsiliasi dan lain sebagainya, maka anak itu akan melihat bagaimana ibu memperlakukan ayahnya. Segala keputusan ayah di ayahnya. Muanguhak, cukup dikicepan budak ngerti. Wibawa anu beunang ti bapak gitu. Karena dibangun oleh ayah ibunya. Lolobana ruksak wibawa bapakku Inung ngecek bapak siau ya kembali. Enak kan curhat kekerasannya katanya. Tapi apa yang ditangkap oleh anak? Oh, beginilah cara menghormati ayah saya. Itu harus dibangun. Berarti benar. Di alam bawah sadar langsung terbangun meskipun kecil ya anak kita. Masih kecil gitu maksudnya. Perekam sejati anak kita tuh gitu. Itu aja dah. Nah, terakhir nih orang ini ya. Berhubung Persib main ya. Ya, betul. Saya nanya ke Pak Reksi yang sudah nikah nih. Closing statement-nya. Saya nanya ke Ajidan. Sepengamatan Kang Reksi. Wasiat terakhir dari Pak Reksi. Setelah ketika sudah
menghadapi kehidupan pernikahan, ya, kira-kira hal apa yang rubah dari kehidupan ente pasca pernikahan, dari bujang ke pernikahan? Apa yang rubah dalam diri ente ketika sudah memasuki dia pernikahan? Kira-kira apa? Formasi dia yang banyak. Mikir formasi yang banyak, penting persib. Formasi ilmunya. Nah, posisi awal kan itu bujangnya. Bujang itu sebenarnya sudah dilatih beberapa kondisi yang memang pada saat di bujang sudah bisa mengkondisikan diri untuk bisa merawat orang lain. Artinya ada beberapa hal yang sedikit berbeda. Yang dulu itu sunnah, sekarang wajib. Yang dulu itu ngurusnya cuman ruang lingkup organisasi, yang hari ini organisasi yang dilantiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan. Keren. Yang jadi rubahnya masalahnya itu adalah ketika masa transisi ini yang masih saya rasakan itu adalah perubahan dari beberapa kehidupan, khususnya pembagian waktu. Yang memang pembagian waktu ini biasanya dihabiskan dengan untuk teman-teman, karir ngopi, misalkan. Hari ini dihabiskan untuk anak dan istri. Masya Allah. Itu yang menjadi hambatan untuk saya secara pribadi. Mantap. Jangan pernah tinggalkan anak dari 0 sampai 14 tahun. Dari 0 sampai balik. Sebab ketika Anda meninggalkan kehadiran Anda di 0 sampai 14 tahun di anak, maka rasakanlah di 14 tahun Anda akan menuai badai dari apa yang Anda tinggalkan. Gitu ya, sekalipun di umur 7 tahun, 6 tahun seketingali. Peran bapak gue ketingali karena karakter budak. Kelihatan itu. Epesan. Sensitif, epesmel. Egois, eraan. Ya, berarti kurang minder gitu kan bisa ketingali. Terakhir dari Mas Jidan. Setelah tahu tadi kan awal-awal pernikahan dibayangkan kan imajinasi, kebanyakannya nikahnya imajinasinya. Ini kan imajinasi kan setelah memakai narasi, kira-kira tadi yang dibicarakan, kira-kira apa sih langkah ke depan setelah tahu ilmunya, setelah tahu gening kieunya geus nikah teh urang teh kudu milih heula awewe, terus kemudian kudu eliminasi nanya heula ka itu ka ieu, rekomendasi dan sebagainya. Ayeuna kumaha setelah tahu itu? Mungkin tegang gitu. Setelah tahu mungkin Pak ya, hal-hal yang tadi sudah dikatakan pasti dilakukan gitu. Salah satunya mungkin untuk mensiasati supaya analoginya burung gitu Pak. Burung yang di luar itu kan rata-rata sok hayang asup ke kandang gitu. Tapi nu di jero kandang sok hayang keluar. Nah, rata-rata gitu Pak nya analogi eta teh nya abi sering ngadangu di orang-orang anu memang tes nikah gitu. Ketika nya ibaratkeun anu dinu lebet burung eta teh tos nikah gitu. Nya jadi kandang lebet burung. Burung. Nah, banan pejit otak selasa apa yang sok? Lebet kandang. Lebet kandang manuk. Nah, ibaratkeun meureun peki hari tos nikah mah nya kumanya lieur we pokona. Gitu Pak. Ai nu jero kana hayang keluar, ai ketika di luar hayang asup gitu. Karena awalna imajinasi teh gitu. Bener. Tapi geus asup wah ngagebeg gitu nya. Hayang keluar. Mau jadi ucing teh apa nih mah? Bener. Terus si telepon emang geus. Mau nya. Ya wih, geus bales. Nah, maka inilah ya konklusi dari saya sebagai sebuah kesimpulan teman-teman sekalian, bahwa hak anak yang pertama dari seorang bapak, seorang ayah adalah dipilihkan ibu yang terbaik. Ya, dipilihkan dari rahim siapa, saya akan dilahirkan. Ya. Dua, bahwa kesadaran menjadi bapak ini adalah kesadaran menjadi suami. Kesadaran dia mewakili kehidupan orang banyak. Ketika saya menikahi istri, atau ketika Reksi menikahi istrinya, Jidan menikahi istrinya,
mohon maaf, jidan itu mewakili semua akad yang terjadi. Yang Allah, di jidan mewakili Allah, jidan Allah hadir dalam hidup jidan, bahwa keluarga jidan itu, keluarga perempuan itu ditanggung semuanya ku jidan. Bahwa jidan itu tadi ketika seorang istri menikah itu, dia meninggalkan semuanya demi suaminya. Maka suaminya harus menjadi pengganti semuanya. Diwakili semuanya. Rasakanlah nanti ketika sudah seperti itu, nanti bakal terasa bagaimana penghormatan suami, istri ke kita. Karena istri itu kan imro'ah namanya. Imro'ah itu cermin. Bagaimana kita memperlakukan, seperti itulah dia menghormati kita. Gitu. Nah, dari memperlakukan dia dengan sebaik-baiknya, nanti muncullah wibawa, karisma, dan lain sebagainya. Gitu. Dan itu mukodimah kedua. Mukodimah satu mah memilih dari rahim siapa. Mukodimah yang kedua mah keharmonisan hubungan suami istri, kesadaran diri menjadi suami adalah mukodimah kedua untuk melahirkan keluarga sakinah mawaddah rahmah. Sekira demikian karena Persib udah nonton tim geus nalajo euy. Siap. Licik tim aja. Intinya teman-teman di sini masih perlu banyak dipersiapkan ya untuk peran Bapak, apalagi misalnya kesadaran dalam Bapak masih banyak. Betul. Segmentasi yang harus kita isi nanti ke depan. Mungkin nanti akan dibahas terkait apa? Bapak, terus peran secara teknis misalnya. Nah, mana? Bapaknya kudu masak, kudu ngapain. Nah, kita lebih detail lah. Jadi itu mungkin teman-teman dari Mas Jidan. Ya itu. Udah manggil Arab. Ini mau KKN ya. Kita doakan semoga lancar. Benar. Akan libur dulu shootnya Mas Jidan itu selama 1 bulan ke depan ya. 2 bulan, 11 bulan. 1 bulan ke depan. Nanti mungkin kita cari lagi supir yang lain. Nyiapin amunisi ya. Atau nanti mungkin bisa pulang lah lemu ngasutnya. Benar. Jangan pakai yang 2 jam. Tutup. Terima kasih kepada teman-teman yang hari ini sudah menonton. Terus kemudian jangan lupa subscribe, like, and share apabila video ini bermanfaat untuk kalangan bapak-bapak sekalian. Karena bapak milenial ini sangat penting untuk zaman sekarang, apalagi di zaman digitalisasi yang hari ini marak-maraknya anak-anak sangat banyak terpengaruh terhadap Android dan HP. Itu saja mungkin yang hari ini kita obrolkan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama jauh-jauh dari Bandung dan Mas Jidan yang dari Tasikmalaya tadi. Dan di sini saya juga dari Camis. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.